Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah. Ya, saya memberikan judul tentang kebohongan. Sebab hari-hari ini kebohongan itu merajalela, bahkan itu kan merusak kerohanian kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, anak kecil saja tahu berbohong. Ya, apalagi orang tua dewasa tahu berbohong. Dan hal inilah yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar kepada Ananias dan Safira. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ya, ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berdua sepakat suami istri, dan kita lihat kebohongan yang mereka buat ya kepada Tuhan, amat terlebih kepada hambanya, rasulnya yaitu Petrus. Waktu mereka bawa, kita lihat di ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Kebohongan dimulai oleh keluarga Ananias dan Safira. Akhirnya mati. Dikatakan ayat yang ketujuh, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah engkau berdusta sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jangan kita sepakat melakukan kebohongan. Boleh kita berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan jangan. Ada akibat daripada kebohongan ini. Kita aja bisa bohongin Tuhan, apalagi manusia. Gampang bagi kita untuk membohongi manusia. Kenapa? Tuhan saja bisa kita tipu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 4 orang mahasiswa yang sedang menyusun, bahkan menyusul untuk ujian. Dan waktu mereka tidak bisa ikut ujian, maka mereka berkata kepada dosennya, maaf Pak dosen, ya, kami tidak bisa ikut ujian. Karena kami tidak bisa, waktu kami naik angkot dan meletuslah ban mobil. Dan kasihan Pak supir dan kami bantu dia pasang ban mobil, ya. Dan itu sebabnya kami mohon kepada Bapak dosen kebaikannya untuk menyusul kemudian untuk ikut ujian. Keesokan harinya mereka datang ke kampus dan bertemu dengan dosen ini. Lalu si dosen mulai berkata, semua HP akan saya sita. Dan kalian sekarang masuk ke ruangan satu persatu. Tidak digabung mereka. Satu orang, satu kamar, satu ruangan. Yang kedua dan ketiga dan keempat, satu ruangan, pisah ruangan. Lalu Bapak dosen memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya, kemarin ban angkot sebelah mana yang meletus? Tapi semua jawaban mereka berbeda-beda. Ya. Akhirnya mereka mendapatkan nilai E, tidak lulus di mata kuliah tersebut. Karena apa? Mereka sepakat dalam kebohongan.
Akhirnya mereka mendapatkan satu kerugian besar. Nilainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar malam hari ini untuk tidak suka berbohong. Sebab kebohongan itu bukan darah dari Kristus, tapi kebohongan itu datangnya daripada kuasa kegelapan, yaitu iblis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita melihat kebohongan terjadi. Suami bohongin istri, istri bohongin suami, anak bohongin orang tua. Di mana-mana kebohongan itu terjadi, dan itu akan merugikan kehidupan saya dan saudara. Akan saya katakan tadi, kebohongan itu membuat iman kita sakit. Kita lihat di dalam Titus pasal yang pertama, ya. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Allah. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Rasul Paulus menuliskan hal ini, bahwa ada seorang nabi mengatakan bahwa orang Kreta ini adalah pembohong. Dan saya berdoa supaya roh pembohong itu tersingkir dalam kehidupan kita. Itu akan menghalangimu untuk maju ke depan. Apapun yang kita kerjakan, kebohongan ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan ayat yang ke-13, kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kebohongan akan membuat sakit iman kita. Tetapi kalau kebohongan itu disingkirkan dalam hidup kita, saya yakin akan sehat iman kita kepada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Belajar. Kalau orang bertanya, kamu dari mana? Padahal kamu dari sebelah kanan. Padahal kamu sebenarnya sebelah kiri. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ada kebohongan dalam kehidupan kita. Demikian juga saya peringatkan anak-anak muda. Yang kamu cari bukan seorang pembohong. Ya, itu akan merusak. Carilah orang yang benar-benar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab kalau kebohongan terjadi, ada dalam kehidupan kita, saya pikir keberhasilan tidak ada. Kita tidak akan bisa raih satu keberhasilan dalam hidup ini. Amat terlebih dalam iman kita kepada Tuhan akan sakit dan tidak sehat iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah malam hari ini kita belajar kepada kebenaran firman. Kebohongan jangan ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam berjemaat. Ikut Tuhan, jangan kita berbohong kepada Tuhan. Itu akan merugikan hidup saya dan saudara. Saya berdoa, roh kebohongan ini jangan ada dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semoga sehatlah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kebohongan sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata, lebih baik menjadi orang miskin daripada seorang pembohong.
sebabnya malam hari ini kita belajar kepada kebenaran firman, supaya sehat imanku jadi penghalang kebohongan. Berhentilah berbohong kepada siapa saja. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.